yang bersedia menjadi mentor kimia koordinasi pada siang hari ini. Sebelum lanjut ke acara inti, kita buka dulu virus kali ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, untuk mempersingkat waktu, saya serahkan kepada Mas Amri untuk memaparkan materi kimia koordinasi. Untuk tempat dan waktu, saya persilahkan. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Masih mempercayakan saya sebagai tutor virus untuk kesekian kali. Okay. Bentar ya, saya siapkan dulu. Koordinasi. Oke, sudah muncul screen-nya? Sudah, Mas. Oke, hari ini kita akan muncul. Hari ini kita akan bahas tentang kimia koordinasi. Ini sebagai pengantar mungkin saya buatkan roadmap-nya dulu. Jadi kan kimia koordinasi berarti berbicara tentang senyawa koordinasi. Ini kurang hitam aja. Senyawa koordinasi. Nah, senyawa koordinasi ini terbagi jadi dua. Nanti ada namanya senyawa kompleks. Kemudian ada juga senyawa organologam. Senyawa organologam. Nah,
Dasar dari senyawa koordinasi adalah dari ikatan kovalen. Ikatan kovalen. Ikatan kovalen kan dia prinsipnya adalah sharing elektron atau pemakaian bersama pasangan elektron. Nah, kovalen yang dipakai di sini adalah karena koordinasi, maka salah satu atom itu sebagai penyedia elektron. Penyedia pasangan elektron. Ini kovalen koordinasi. Nah, senyawa kompleks itu kan hubungannya nanti ada dua, akan lebih lanjut nanti tentang mekanisme reaksi, mungkin di semester berikutnya. Kemudian ini berbicara tentang bagaimana pembentukan senyawa antara atau biasanya aku sebutnya ini mengikat ikatan antara atom pusat biasanya di sini logam dengan ligannya. Kemudian kalau organologam biasanya berbicara tentang ikatan karbon dengan logam. Namanya juga organologam, dari kata organik dan logam. Ini tapi dua-duanya didasarkan pada ikatan koordinasi. Nanti yang kita pelajarin adalah tentang ini, ikatan koordinasi. Yang nanti akan bersambung ke senyawa kompleks. Koordinasi. Kalau secara definisi, senyawa koordinasi itu adalah pembentukan senyawa antara sini aja deh. Pembentukan senyawa antara ion logam dan molekul. Netral atau negatif. Nah, kira-kira ini kimia koordinasi yang dipelajarin. Kemudian kita highlight tentang koordinasinya. Kita highlight tentang di bagian koordinasinya. Mungkin di waktu semester 1 atau 2 masih ingat tentang ikatan kovalen koordinasi. Ini sebagai basicnya, ikatan kovalen koordinasi. Ini kan berbicara tentang spesies yang menyumbangkan pasangan elektron, dan spesies yang menerima pasangan elektron. Nah, di sini nanti ada konsep namanya bilangan koordinasi. Kemudian yang kedua juga ada nanti muncul namanya bilangan oksidasi. Apa kaitan keduanya? Nah, bilangan koordinasi ini kalau secara definisi dia membicarakan tentang jumlah atom yang diikat secara langsung.
Jumlah atom indika secara langsung pada atom pusat. Nah, kalau bilangan oksidasi adalah jumlah muatan baik itu positif ataupun negatif dalam atom yang secara tidak langsung, ini yang di-highlight kata-kata ini secara langsung, kalau ini secara tidak langsung menandakan jumlah elektron. Ingat, jumlah elektron. Kalau ini adalah jumlah atom, ini adalah jumlah elektron yang diterima atau dilepaskan. Biasanya kalau yang dilepaskan itu bentuknya adalah positif, kalau yang diterima biasanya bentuknya negatif. Nah, apa hubungannya? Nanti kita bisa lihat ketika kita menuliskan senyawa kompleks. Misalkan contoh, ini gambaran simbol-simbolnya. Contoh reaksi dulu deh. Reaksi misalkan kita punya Ni2+ dalam fase aquos ditambahkan dengan 6NH3 dalam fase aquos juga. Kemudian dia akan menghasilkan senyawa kompleks menjadi NiNH3 6 plus 2+. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa kalau kita lihat secara teori dulu, teori dari asam basa yang dipakai pada ikatan kovalen, ikatan koordinasi adalah senyawa dari prinsipnya Lewis. Kita bisa melihat kalau ini adalah dia bertindak sebagai basa Lewis. Bertindak sebagai yang ini asam Lewis karena dia menerima pasangan elektron, ini kan punya 2 elektron, maka ini bertindak sebagai basa Lewis yang kemudian menjadi senyawa kompleks. Nah, kemudian kalau kita highlight di bagian ini, struktur ini, Ni, kemudian Ni, NH3, 6, kita bisa mendefinisikan ini yang disebut dengan atom pusat. Dia adalah logam Ni. Kemudian ini adalah ligan. Kemudian 6 ini adalah bilangan koordinasi. Dan kemudian 2+ itu adalah bilangan oksidasi. Dan kemudian satu lagi yang penting adalah di sini adalah disebut dengan gabungan antara logam dengan ligan. Ini disebut dengan coordination pair. Paling nggak teman-teman sudah paham dulu terkait apa-apa aja yang ada dalam senyawa kompleks atau senyawa koordinasi. Kemudian
Kemudian berikutnya adalah kita akan masuk ke sejarah sedikit. Jadi sebelum ini kita kan tahu kalau misalkan aplikasi dari senyawa koordinasi ini salah satunya adalah bisa digunakan sebagai atau ada pada senyawa bioanorganik. Ada 3, ini salah satunya ya, yang bioanorganik berarti senyawa anorganik yang diterapkan pada makhluk hidup. Biasanya ada pada senyawa hemoglobin. Kemudian ada hemoglobin berarti logam yang dipakai adalah logamnya besi. Kemudian ada senyawa dari klorofil. Klorofil ini biasanya logam yang dipakai itu adalah Mg. Kemudian ada juga vitamin B12. Ini yang dipakai adalah logamnya adalah kobalt. Itu sedikit aplikasi. Mungkin banyak di aplikasi di bidang metalurgi atau apa. Metalurgi. Ini yang saya contohkan adalah senyawa koordinasi dalam bidang bioanorganik. Ada 3 contohnya dalam hemoglobin berarti dalam darah, klorofil pada daun, dan vitamin B12. Ini logamnya dan senyawa-senyawa ligannya saya nggak ini karena bentuknya kompleks. Nah, berikutnya adalah kita akan meng-highlight tentang perkembangan teori dari senyawa koordinasi. Saya bagi 2. Yang pertama teori klasik, kemudian yang kedua adalah teori modern. Teori klasik ada beberapa tokoh yang berperan. Yang pertama mungkin ada namanya Abraham. Teori klasik. Ada namanya Ammonium Graham. Saya highlight ini. Pokoknya dia berbicara tentang bagaimana peran dari senyawa NH3. Kemudian yang kedua ada dari senyawa atau teori dari molekular Hekule tulisannya. Kemudian yang di-highlight pada kimia koordinasi yaitu tentang teori rantai. Teorinya rantai dari si Blomstrand dan Jorgensen. Dan yang keempat ada teorinya dari teorinya Werner. Dan yang kelima ada teorinya dari teori Sidgwick. Ini teori klasik dalam perkembangan teori senyawa koordinasi. Kemudian yang teori modern dia akan berbicara tentang teori ikatan valensi atau sering kita singkat dengan FBT. Kemudian ada tentang teori medan kristal. Ini kita sering dengan CFT, Crystal Force Theory. Kemudian yang ketiga ada teori tentang orbital
molekul, atau sering disingkat dengan MOT, Molecular Orbital Theory. Nah, ini modern. Nah, ini akan kita highlight di kimia koordinasi untuk sampai UTS, ada di bagian teorinya, teori rantainya Brunstad-Jorgensen dan teori Werner, sama teori valensi bond teori atau teori ikatan valensi. Jadi kita akan flashback sebentar ke zamannya Brunstad. Jadi kita akan belajar tentang teori rantai dari Brunstad. Jorgensen. Ini awalnya didasarkan pada kenapa dua senyawa yang memiliki valensi jenuh, yang punya valensi jenuh masih bisa berikatan. Contoh, maksud dari kalimat ini adalah misalkan CO itu kan 3+, dia berikatan dengan Cl-. Berarti 3Cl- dia akan berikatan menjadi COCl3. Tapi pada kenyataannya secara eksperimen ditemukan bahwa ada spesies COCl3 6NH3. Ini gimana cara tahu bahwa ini adalah ada ketambahan dari molekul lain yaitu NH3. Dari sinilah berawal kemudian si Blomstrand dan Jorgensen ini kepikiran kalau dia merumuskan dari dasarnya adalah dasar reaksi organik. Misalkan kita punya senyawa rantainya CH3, CH2, kemudian ini CH2Cl. Dari reaksi organik ini, kemudian struktur rantainya, kemudian si Blomstrand-Jorgensen ini kepikiran, bisa nggak sih kalau teori rantai pada organik ini diterapkan pada senyawa kompleks? Nah, ini kan kalau kita lihat si C ini kan valensinya atau elektrovalensinya 4. Kemudian dia mengambil contoh pada percobaannya kobalt yang punya valensinya adalah 3. Elektrovalensinya 3. Nah, kemudian dia dapatkan di percobaannya dia dapatkan ada CL3, COCl3, 5NH3, kemudian COCl3 ada 4NH3, dan COCl3 3NH3. Seperti apa strukturnya? Kemudian di sini sebelahnya. Jadi dari keempat rumusan tadi, dia mencoba membuat strukturnya. Struktur yang pertama dia buat kalau misalkan CO NH3, mirip kayak rantai tadi yang organik, ini Cl, kemudian ini NH3, ini Cl, kemudian ini NH3, 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 itu 2, 3, 4, 5, NH3, Cl. Ini untuk yang COCl3 6NH3. Kemudian kalau yang 5, yang kedua,
CO, Cl, ini NH3, ini NH3, ini NH3, ini NH3, ini Cl, dan ini NH3Cl. Nah, kata si Blomstrand-Jorgensen ini, ketika si Cl berikatan secara langsung dengan si CO, maka dia sulit dilepas. Itu teorinya. Kemudian yang tidak berikatan secara langsung, saya nggak berikatan secara langsung dengan si CO, maka dia lebih mudah. Nah, kemudian kalau dari sini bisa terlihat sebenarnya kelemahan dari teori ini adalah dia belum bisa menjelaskan bagaimana mekanisme si Cl ini nanti lepasnya. Dia hanya bisa bilang kalau ketika dia berikatan secara langsung dan ketika tidak berikatan secara langsung, maka dia mudah lepas atau tidak. Nah, dari dasar ini, percobaan ini kemudian dilanjutkan oleh si, ini tuh berarti yang CO, Cl3, 5NH3. Ya. Kemudian percobaan ini dilanjutkan oleh si Werner. Werner ini mencoba membuktikan dengan teori pengendapan atau apa biasanya penambahan AgNO3. Karena kan dia Cl, ketika ditambahkan dengan AgNO3, Cl-, maka dia menjadi AgCl2 atau jadi endapan, AgCl, jadi AgCl, Ag plus. Nah, untuk membuktikan bagaimana si ion Cl ini bisa lepas, kemudian didapat data ternyata dari CO Cl3 6NH3, kemudian CO Cl3 5NH3, CO Cl3 4NH3, kemudian CO Cl3 3NH3. Oh, ternyata di sini Cl yang terendapkan atau yang menjadi AgCl, Cl- yang jadi AgCl, itu di sini ada 3. Kemudian kalau di sini ada 2. Kalau di sini ternyata ada 1. Dan yang di struktur terakhir, struktur terakhir itu CO, Cl, ini Cl, NH3, 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 Cl, ini ternyata tidak ada Cl yang terendapkan atau 0. Disinilah muncul bahwa teori sebelumnya, si Blomstrand-Jorgensen ini terbantahkan dengan percobaan si Werner. Nah, dari sini kemudian si Werner itu merumuskan 3 postulat. 3 postulat di berikutnya. Postulat yang pertama, postulat yang pertama bahwa beberapa unsur punya 2 jenis valensi. Nah, valensi apa aja? Yaitu valensi primer dan valensi sekunder. Kemudian yang kedua, tiap unsur menjenuhkan kedua jenis valensi. Dan postulat yang ketiga adalah valensi sekunder
digambarkan dalam ruang. Ini postulat yang diusulkan oleh si Werner. Sehingga dari postulat ini muncullah atau memperbaiki penulisan senyawa, memperbaiki penulisan senyawa kompleks. Senyawa kompleks. Yang awalnya dimenuliskan COCl3 6NH3 itu diperbaiki menjadi CONH3 6 kemudian Cl3. Ini yang dicetuskan oleh si Werner. Ini punyanya si Blomstrand tadi. Blomstrand dan Jorgensen. Nah, kemudian kita highlight sedikit tentang jenis valensi. Valensi, tadi yang valensi yang kita maksud adalah, berarti kan kalau valensi itu artinya terluar, maka ada namanya elektron valensi, berarti elektron terluar. Nah, valensi primer itu yang sering kita sebut sekarang dengan elektron valensi atau sering disebut dengan bilox atau bilangan oksidasi. Kemudian yang valensi sekunder yang sekarang kita kenal dengan bilangan koordinasi. Berarti bilangan ini valensi sekunder itu berarti ini, yaitu 6, bilangan koordinasi, dan valensi bilog ini berarti kan ini adalah 3+, kalau ini mengion, berubah menjadi ionnya. Nah, ciri yang lain, primer itu dia terionisasi. Maka ketika ini larutkan dengan air, maka dia akan membentuk ion kompleks, dan ion klorida. Kalau yang valensi sekunder, dia tidak terionisasi. Nah, itu kira-kira highlight tentang teorinya si Werner. Kemudian secara struktur seperti apa? Secara struktur, atau bisa disebut dengan secara geometri. Secara geometri ini ditemukanlah bahwa yang paling stabil atau bilangan koordinasi yang paling stabil adalah bilangan koordinasi 6, itu paling stabil. Kalau dia bilang koordinasi 6 atau yang berikatan ini ada 6, maka kemungkinannya ada 3. Yang pertama dalam bentuk sikloheksan. Siklo artinya cincin. Cincinnya berapa? Ini heksan berarti 6. Sikloheksan. Atau dalam bentuk trigonal prisma. Atau yang ketiga dia oktahedron. Nah, dari ketiga senyawa atau struktur ini, yang paling stabil dan mempunyai isomernya 2 itu adalah yang oktahedron, atau yang nanti dikenal dengan nama oktahedral. Ini dipilih karena dia paling stabil. Jadi pertama dilihat dari jumlah bilangannya, kemudian secara strukturnya ternyata yang oktahedron dia paling stabil dan simetri.
simetris. Sudutnya 60 derajat. Kalau secara gambar berarti dia bentuknya adalah M, kemudian ini lanjut. Ini misalkan sini. Ya. Nah, kira-kira seperti ini. Ini strukturnya adalah oktaedron. Kalau kita sambungkan dengan struktur yang tadi, senyawa tadi, maka kita akan bisa buat ini adalah CO, kemudian bagian atas adalah NH3, ini ada NH3, kemudian ini juga ada NH3, ini ada NH3, ini ada NH3, ini juga ada NH3. Terus Cl-nya di mana? Cl-nya itu ikatannya putus-putus karena dia di luar. Ini Cl, kemudian di sini ada Cl, putus-putus. Itu tandanya dia sebagai valensi primer. Jadi simbol putus-putus ini memaknai bahwa dia adalah valensi primer. Kemudian yang tidak putus-putus itu adalah valensi sekunder. Kira-kira kayak gitu. Nah, di sini akhirnya kemudian bagaimana menjelaskan yang tadi, yang apa namanya, ketika strukturnya adalah misalkan CO, ini kan kebetulan dia strukturnya, ini tuh contoh yang di sini CO, Cl3, dan NH3. Berarti kan mekanisme putusnya kan bisa jelas, dia mengion dulu, untuk dia si ini bereaksi dengan si HNO3 sehingga membentuk HCl. Nah, ketika dia dalam bentuk COCl3 5NH3, maka di sini ada sedikit berbeda. Ini CO, nanti ini ada NH3, NH3, ini ada NH3. Kemudian di sini ada NH3. Tetap di sini ada Cl, sini juga ada Cl. Nah, di sini nanti ada Cl atau ada satu NH3 yang tergantikan. Di sinilah nanti ada yang disebut dengan fungsi ganda. Fungsi ganda. Jadi dia bisa berperan sebagai valensi sekunder dan dia bisa berperan sebagai valensi primer. Sehingga nanti penulisannya akan berubah. Tidak seperti ini, tapi penulisannya adalah CO NH3 5 Cl masuk sini 1 dan Cl2. Ini akan jadi penulisannya seperti ini. Karena adanya fungsi ganda, dia sebagai yang primer dan dia sebagai yang sekunder. Itu kira-kira penjelasan dari si teorinya si Werner. Kemudian berikutnya adalah tentang teorinya si Sidgwick. Ini terakhir, teorinya si Sidgwick. Teorinya si Sidgwick. Jadi ini hanya mendukung dari teorinya si Werner, dan dia menjelaskan ikatan koordinasi. Menjelaskan
ikatan koordinat. Ikatan koordinat. Nah, di sini ada poin-poinnya. Poin yang pertama adalah pasangan elektronnya terikat, itu berasal dari atom yang sama. Atom yang sama. Kemudian logam atau ion. Atau ion logam itu bersifat asam Lewis. Ini pendukung aja. Kemudian ligan bersifat basa Lewis. Ya, kita tahu tadi bahwa asam Lewis ditambah dengan basa Lewis membentuk kompleks. Nah, si kompleks ini sama si Sedgwick itu senyawa kompleks akan dirumuskan dengan teori NaE atau jumlah elektron yang terikat. Nanti akan jelaskan lebih lanjut di sini. Contoh, misalkan kita punya senyawa dari PT NH3 6Cl4. Teori si Na ini, PT itu elektron valensinya adalah 74 elektron. Kemudian NH3, seperti ini ada 6 NH3. Maka pasang elektron terlibat 6 kali 2 elektron sama dengan 12 elektron. Sehingga ketika jumlahkan adalah di sini ada 86 elektron. Yang mana 86 elektron ini menyerupai dari gas mulia. Sebenarnya ini nanti lanjutan dari aturan 18. Menggunakan teori dari NaE-nya si Sedgwick. Oke, berikutnya adalah kita akan masuk ke bagian tata nama. Jadi mungkin untuk soal pembahasan soalnya tersirat dari sini, silakan kalian ambil jawaban-jawabannya. Karena aku nggak akan langsung ngasih ini jawabannya apa, tapi silakan kalian ambil dari apa yang saya sampaikan. Berikutnya adalah tentang tata nama. Oh ya, sebelum tata nama ada sedikit yang terlewat, takutnya nanti jadi miss. Yang bagian bilangan oksidasi. Ini mungkin yang masih lupa dengan bilangan oksidasi. Kalau misalkan tadi kan kita contohkan Ni2+ ditambahkan dengan 6NH3 menghasilkan NiNH3 6 plus 12. Ini kan jelas biloxnya ada di sini. Langsung ketemu ini adalah bilox dan ini adalah bilangan koordinasi. Nah, kemudian ini contoh yang A, ini yang B. Misalkan kita punya Fe3+ ditambahkan 6Cn-, maka menghasilkan FeCN6 plus
3-. Kemudian penentuan bilox ini, jadi ada yang secara langsung bisa diketahui karena ini adalah ligannya adalah ligan netral. Ada yang harus dicari karena ini menggunakan ligan anion. Sehingga 3- didapat dari ini muatannya adalah 3+ dan ini muatannya adalah 6-. 3+ ditambah dengan 6-, maka sisanya adalah 3-. Jadi kalau misalkan dibalik berapa biloxnya dari si Fe, maka 3- ini rumusnya adalah, misalkan ini X-nya kita nggak ketahuin, misalkan ini kita nggak ketahuin, berapa nilai bilox dari Fe, maka kita misalkan disimbolkan dengan X ditambah dengan ini 6- sama dengan 3-, maka X sama dengan 3+. Ini adalah bilox dari si Fe. Kalau misalkan diketahui senyawanya adalah, senyawa kompleksnya adalah kayak gini, kemudian dicari biloxnya apa. Nah, ini dasarnya. Kemudian kalau misalkan ada tadi misalkan senyawa kompleks K3 FeCN6, kemudian dia dilarutkan, berarti ini fasenya solid ya, dilarutkan dengan air, maka dia membentuk FeCN. Mungkin sering di praktikum ketemu bentuk-bentuk hidrat ataupun simbol-simbol seperti ini. Ini 6, kemudian ini berarti 3+ maksudnya. 3- plus 3K+. Kalau ini dinamain adalah namanya adalah kalium. Kemudian kita sebutkan dulu ligannya, berarti heksacyanoferrat. Nah, tadi di belakang ini adalah biloxnya, apakah dia biloxnya +2 atau +3. Karena tadi setelah dicari dia dapat +3, maka ini simbolnya adalah 3 angka Romawi. Ini ketika dalam bentuk netral. Kemudian ketika dia dalam bentuk ion kayak ini, maka kita tuliskan depannya adalah ion heksacyanoferrat 3. Nah, seperti ini. Bedanya yang ini ion, yang ini fase netralnya. Itu konsepnya. Jadi kita masuk tadi ke tata nama. Untuk tata nama, yang perlu kita ketahui mungkin bagian ligan dulu. Ligan, nanti kan ada ligan monodentat, bidentat, tridentat, tetradentat, bla bla bla. Tapi di sini yang aku highlight adalah ligan jenis yang netral. Kemudian ada ligan jenis yang anion. Yang netral itu biasanya ada H2O, kemudian juga ada NH3, kemudian juga ada CO, ada juga NO. Kemudian yang anion biasanya ada F-, Cl-, Br-, I-, kemudian ada juga OH-, hidrokso, kemudian juga ada cyano, Cn-, kemudian juga ada NO2-. Ini ligan-ligan yang anion atau yang netral.
Kemudian kita contoh ke nama. Misalkan contoh nama untuk ligan-ligan menggunakan ligan-ligan netral. Misal kita punya NiCO4. Kan namanya adalah tetra, sebutin dulu jumlah ligannya, tetra karbonil nikel. Kemudian berikutnya misalkan contoh lain ada BaI2 ini piridin P. Ini namanya pertama kita sebutkan dulu diodo ininya. Nah ini kalau ada dua ligan biasanya diurutkan berdasarkan abjadnya. Diodo ini ada 6. Heksapiridina baru disebutin dengan atom pusatnya barium 2. Ini karena satu maka nggak ditulis. Kemudian berikutnya ketika dalam bentuk contoh dalam bentuk ion, bisa kita punya CuNH3 CuNH3 4, maka namanya ini ada 2+, maka jangan lupa tuliskan dulu ionnya, ion tetra amina tembaga. Nah, karena ini netral, biasanya netral ini muatannya 0. Kalau yang anion, ini berdasarkan muatannya, kebetulan ini 1 semua, berarti -1. Karena ini 0, maka bilangan oksidasinya adalah 2. Kemudian, kalau misalkan kita punya 2 Ru, NH3, ini 5, kemudian ini NO2-, kemudian ini ada plus, maka namanya adalah ion mana nyebutin dulu ini penta. Nah, abjad yang dimaksud adalah abjad dari nama senyawanya. Karena ini amina dengan satunya nitro, maka lebih dulu yang amina. Maka penta amina di nitro rutenium. Kemudian belakangnya adalah biloxnya. Kalau kita lihat di sini dia biloxnya si Ru bukan 1+, tapi 3+. Kenapa? Karena NH3 2+. Karena ini kan -1. Maka biloxnya dari Ru adalah 2+. Kemudian contoh lagi yang ketiga ini, misal punya kobalt CO NH3 4Cl2 ini plus, maka ini namanya ion berarti apa nih, tetra amina di kloro kobalt. Nah, cuma kobaltnya berapa nih? Karena ini ada -1 ada 2, maka biloxnya kobalt itu 3. Karena ini kan Cl-nya 2. 2 kali -1 berarti -2. -2 pindah ruas, maka +1 tambah +2 +3. Kemudian berikutnya adalah bagaimana ketika dalam bentuk kompleks. Ketika dalam bentuknya kompleks. Tadi ada ion, netral, sekarang dalam bentuk kompleks. Contoh tadi yang K3, kemudian FeCN6,
Ini kan namanya adalah, kita sebutkan dulu kaliumnya, kalium heksasianoferat. Biloxnya 3. Kemudian kalau misalkan ada juga Fe, ini misalkan ada Fe, CO4, 2-. Maka pertama sebutkan ionnya, ion tetrakarbonil ferat atau musatnya ferat. Nah, biloxnya di sini. Hati-hati di sini biloxnya. Karena CO ini adalah muatan netral, maka bilox ini adalah -2. Kemudian ada lagi misalkan ada Na2FCO4. Nah, ini baru namanya sodium. Boleh nyebutnya pakai sodium atau natrium tetrakarbonil ferat. Nama ini biloxnya 2 juga. Kemudian kalau yang kompleks lagi, misalkan kita punya CO NH3 5Br SO4. Sekarang ini anion. Berarti namanya adalah, di sini kita sebutkan dulu, ini amina dengan bromo. A sama B lebih duluan lebih duluan A, maka kita sebutkan penta amina bromo kobalt. Kobalt berapa di sini? Di sini kobalt 3. Kobalt 3. Kemudian baru sebutkan yang di luarnya, sulfat. Kemudian gimana kalau kompleks dengan kompleks versus kompleks? Contohnya adalah misalkan kita punya contoh Cu NH3 4, kemudian di sini juga ada Fe Cn 6, maka ini namanya adalah sebutkan dulu yang ini tetra amina tembaga 2. Kemudian ini baru yang berikutnya heksa sianoferat. Heksa sianoferat 2. Nah, itu kira-kira model tata nama. Jadi silakan sesuaikan dengan apa yang ada di soalnya. Nah, berikutnya kita akan masuk ke yang sedikit lebih sulit, yaitu tentang gambar, jumlah koordinasi, gambar variasi primer, stadium. Oke, kita masuk ke geometri. Jadi kalau misalkan dari mana dapat tahu sianoferat, silakan Anda buka tabel. Kita buka tabel di materi, buka tabel tentang tata nama. Tentang tata nama. Mungkin ada namanya hidrokso, aquo, segala macam. Silakan kalian cek. Kemudian berikutnya kita berbicara tentang geometri. Bicara tentang geometri. Ada geometri.
Kita belajar tentang geometri. Nah, mungkin udah pernah waktu SMA dapat namanya teori tentang isomer, isomerisasi, isomer, atau apa namanya, senyawa yang punya rumus atau memiliki rumus molekulnya sama, tetapi strukturnya berbeda. Struktur berbeda. Kemudian yang di-highlight pada bab kimia koordinasi adalah isomer yang disebut dengan stereo. Stereo berarti ruang. Stereo isomer, isomer ruang. Nah, isomer ruang itu terbagi jadi dua. Ada yang disebut dengan, misalkan, jadi dibagi dua, itu berdasarkan apakah dia senyawa kompleks atau bukan, senyawa kompleks atau bukan. Kalau misalkan dia adalah senyawa kompleks, maka ini iya, maka dia akan mengikuti aturan dari isomer geometri. Kalau seandainya dia nggak ngikutin dari bukan senyawa kompleks, maka dia akan ngikutin dari isomer optis. Kemudian contoh nih, misalkan mungkin yang sering kita lihat waktu SMA tentang isomer cis dan trans. Cis dan trans. Misalkan kita punya PT. Jadi pentingnya isomer itu ketika suatu senyawa memiliki struktur yang beda, fungsinya pun akan berubah atau kegunaannya pun akan berubah. Misal ini ada NH3, ini di sini juga ada NH3, ini segitiga planar ya. Ini Cl, ini juga Cl. Ini ada struktur satu lagi, isomernya, PT, ini NH3, ini NH3, ini ada Cl, ini ada Cl. Nah, yang kiri itu kita sebut dengan cis. Yang kanan kita sebut dengan trans. Ini berarti bertetangga, kalau ini berseberangan. Ini sebutnya bertetangga. Ini berseberangan. Nah, ketika suatu senyawa ini punya struktur yang beda, maka fungsinya pun bisa berubah. Nah, ketika dalam bentuk cis, dia ini bisa dijadikan sebagai obat anti kanker. Ketika dia dalam struktur trans, justru dia berubah menjadi toksik atau racun. Artinya yang satu positif, yang satu bisa jadi negatif. Itu cis dan trans. Kemudian ada lagi di sana juga berikutnya. Ada lagi tentang isomer dari senyawa kompleks tadi. Misalkan di sini kita bagi dua. Ya, kita rumuskan rumus molekulnya, misalkan M ini logam, kemudian ini L ligan yang pertama ada 4, dan ligan yang kedua ada 2. Ini aku kasih aksen biar beda. Ini logam, ini ligan juga. Kemudian kita bagi 4. Ketika dia dalam posisi seperti misalkan M, ini misalkan ini adalah
L aksen, ini juga aku warnanya beda aja. Ini L aksen, ini juga L aksen, kemudian di sini ada 4, ini L, ini L, ini L, ini L. Nah, posisi seperti ini disebut dengan posisi trans. Atas, bawah, sama. Kemudian ketika dia dalam posisi misalkan ini, kemudian 1, 2, 3, ini terus 1. Ini dalam posisi L aksen, kemudian ini boleh jangan sini deh. Ini misalkan L aksen, kemudian di sini juga L aksen, ini warnanya. Ini L, ini L, ini L, ini L. Ya, struktur seperti ini disebut dengan struktur cis. Ini trans, ini cis. Kemudian struktur berikutnya adalah struktur dari, misalkan kita punya, karena ini 3, kalau ini 4:2, ini 3:3, artinya sama jumlahnya. Nah, misalnya kita punya M, sini, juga ada M, sini, sini. Ketika dalam bentuk ini L, kemudian ini L, di sini juga ada L, sini L, sini L, dengan ini misalkan L aksen, L aksen, L aksen, ini L aksen, L aksen, L aksen, balikan kedua. Nah, struktur yang atas itu disebut dengan struktur dari fasial atau sering disingkat dengan FA. Kalau yang bawah disebut dengan meridional atau sering disebut dengan MER. Silakan kalian buat sendiri di soal UTS tahun lalu, ada satu soalnya. Tentang sodium diklorosianoferat. Silakan kalian buat sendiri. Pertama, caranya adalah lihat ini, bagian ini penting. Apakah dia liganya 3:3 atau 4:2? Itu bisa menentukan nanti, gampang. Kemudian yang terakhir adalah bagian tentang hibridisasi. Ini adalah bab terakhir materi ini, tentang hibridisasi. Hibridisasi itu kalau secara definisi yaitu adalah persilangan. Kalau di biologi, kalau pernah dengar, ada persilangan atau pencampuran orbital atom, orbital atom dengan energi yang sedikit berbeda. Kemudian tujuan untuk hibridisasi adalah membentuk orbital baru. Dengan energi dan bentuk yang setara. Nah, itu.
Kemudian pada senyawa kompleks, itu terbagi menjadi dua hibridisasinya. Ada yang tanpa melibatkan eksitasi elektron, ada juga yang melibatkan eksitasi elektron. Kalau tanpa eksitasi elektron, dia cenderung bersifat paramagnetik. Kemudian, kalau dengan eksitasi elektron, dia bisa bersifat paramagnetik atau diamagnetik. Tergantung jenis promosinya, jenis promosi atau eksitasinya. Biasanya jenis promosi dipengaruhi oleh kekuatan ligan. Kekuatan ligan akan berpengaruh pada keelektronegativitas. Kemudian kita contohkan. Ini aku contohkan yang dasar dulu. Ini misalkan contoh, misal kita punya senyawa CO, senyawa kompleks CO F6 3-. Maka langkah pertama untuk hibridisasi, kita cari dulu ionnya. Saya cari bukan ion, konfigurasi elektron dari si CO, ini atom pusat kan, ini adalah ligannya. Kita cari konfigurasi dari si CO. CO nomor atomnya adalah 27. Maka kalau kita konfigurasikan, ini jadi AR, kemudian ini 3D7, 4S2. Ini konfigurasikan, kemudian cari biloxnya. Di sini didapat bilox dari CO adalah 3 atau 3+. Maka lanjutkan dalam bentuk CO3+, maka ini konfigurasinya menjadi AR3D6. Elektron terluar akan lepas, karena kan dia melepaskan 3 elektron S2. Diambil 2, di sini diambil 1, sehingga tinggal 3D6. Kemudian kita buat orbitalnya. Itu kan orbitalnya ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian ligan yang masuk adalah ada 6 juga. Maka ini contoh yang tanpa promosi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dan ini adalah si Fe. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini adalah S, 4S. Ini adalah 4P3. Dan di sini ada 4D2. Atau kalau kita gabungkan menjadi sp3d2. Yang mana sp3d2 adalah struktur dari oktahedral. Dan ini, karena ini masih ada elektron yang tidak berikatan, maka strukturnya atau sifat kemagnetikannya adalah paramagnetik. Kemudian contoh yang kedua, misal kita punya
FeCN 6 3-. Kita tahu nomor tadi, nomor atom dari Fe adalah 26, kemudian AR ini 18, kemudian ini 4 lagi. 3D6, 4S2. Dari biloxnya, kebetulan ini biloxnya adalah Fe13. Fe3+, maka kita buat ini Fe3+, maka ini AR3D. Ini adalah berarti kan dia melepaskan 3, 1, 2, diambil 1, maka ini tinggal 5. Maka sisanya adalah 1, 2, 3, 4, 5. Ini 1, 2, 3, 4, 5. Nah, di sini karena dia menggunakan CN yang itu ligan kuat, maka terjadilah proses atau dengan eksitasi. Ini normal, keadaan normal. Kemudian ini adalah eksitasi. Maka karena ada CN, CN ini akan menyebabkan desakan elektron. Sehingga desakan elektron ini menyebabkan elektron ini berpindah atau promosi ke sini. Mendesak ke sini. Ini juga ke sini. Sehingga eksitasi ini akan berubah menjadi satu, dua, tiga. Nah, ini di sini, ini juga di sini. Nah, kemudian dia misalkan 2 ruang kosong, 1, 2, 3. Nah, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang mana ini akan diisi oleh si CN 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini berarti berapa? 3 D2, ini 4S2, 4S, ini 4P3. Atau kalau kita buat ini struktur geometrinya, ini kan DS, D2S, P3. Yang mana ini juga oktahedral. Tapi sifat kemagnetannya berubah. Ini sifat magnetnya adalah karena ini masih tersisa satu yang tidak berikatan, maka sifatnya adalah paramagnetik. Nah, kemudian kalau misalkan kita ganti ini menjadi CO, kalau terakhir, misalkan yang terakhir contoh sebelum ditutup, misalkan kita punya CO CN 6, ini berarti sama 3-. Kita tahu berarti tadi CO itu adalah 27, kemudian kita dapat ini AR, kemudian kita dapat ini 3D7, 4S2, kemudian biloxnya adalah CO3+, ini adalah CO3+, maka jadinya ini AR3D6. Maka kita lihat
Ini bentuknya 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, karena adanya pengaruh dengan eksitasi, maka dia akan berpindah ke mana ini. Yang ini pindah ke sini, yang ini pindah ke sini. Sehingga hasilnya adalah ini rangkap, ini rangkap. Kemudian kami misalkan 2. Ini akan diisi oleh si CL. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ini sama, ini 3D2, 4S, 4S3, atau kita tuliskan ini tetap D2SP3 oktahedral, dan ini sifatnya adalah, karena ini berikatan semua, maka sifatnya dia magnetik. Nah, ini kira-kira. Nah, itu. Jadi, clue untuk soal nomor 4 adalah kekuatan ligan antara Cl itu lebih atau kurang dari, lebih lemah daripada si Cn. Sehingga ini akan melibatkan tadi perbedaan eksitasi, perbedaan sifat kemagnetan. Oke. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk hari ini. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Mas Amri menyampaikan materinya. Kepada teman-teman yang ingin bertanya, silahkan bisa langsung bertanya dengan cara mengaktifkan audionya terlebih dahulu ya teman-teman. Silakan. Mas, saya izin bertanya. Oh iya. Jadi Mas, untuk hibridisasi itu nggak semua senyawa kompleks punya hibridisasi inner sama outer ya Mas? Apa? Nggak semua senyawa kompleks punya inner? Hibridisasinya inner sama outernya. Ya.
Tergantung liganya sih kalau mau inner sama outer. Sebenarnya itu akan dijelaskan di teori setelah PBT. Jadi ada di teori apa tadi yang kristal itu akan dijelaskan. Dijelaskan di situ. Bahkan di materi UTS kita dibatasin sampai bab PBT aja. Iya Mas, makasih Mas. Mungkin setelah UTS kita bahas tentang dan kristal. Oke, kalau tidak ada yang bertanya, monggo saya cukupkan. Kita istirahat ngabuburit. Mungkin sudah habis yang bertanya, mungkin bisa ditutup saja ya Mas ya. Terima kasih atas teman-teman atas partisipasinya. Terima kasih